Sering kita mendengar seseorang menyebutkan bahwa tukang sampah tidak pernah cuci tangan sebelum makan, tapi tetap hidup. Namun, lihatlah nasib hidup sang tukang sampah. Apa kita ingin bernasib yang sama dengan mereka? Pernah ada yang bertanya, apakah mudah menjadi orang baik? Berikut jawaban dari Sang Buddha. Para bhikkhu, ada 4 jenis orang ini terdapat di dunia. Apakah 4 orang ini? Orang yang mengikuti arus, orang yang melawan arus, orang yang kokoh dalam pikiran, dan orang yang telah menyeberang dan sampai di seberang. Sang Brahmana yang berdiri di atas daratan yang tinggi. Dan apakah orang yang mengikuti arus? Di sini, seseorang menikmati kenikmatan indria dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ini disebut orang yang mengikuti arus. Dan apakah orang yang melawan arus? Di sini, seseorang tidak menikmati kenikmatan indria atau melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Bahkan dengan kesakitan dan kesedihan, menangis dengan wajah basah oleh air mata. Ia menjalani kehidupan spiritual yang lengkap dan murni. Ini disebut orang yang melawan arus. Namun, Sang Buddha juga mengatakan, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Wesali, di aula beratap lancip di hutan besar. Kemudian Jenderal Siha mendatangi Sang Bhagawa, bersujud kepadanya, duduk di satu sisi dan berkata, "Mungkinkah Bhante menunjukkan buah dari memberi yang terlihat secara langsung?" "Mungkin saja, Siha." Sang Bhagawa berkata, "Seorang penyumbang, Siha, seorang pemberi yang dermawan, disukai dan disenangi banyak orang. Ini adalah buah dari memberi yang terlihat secara langsung." Kemudian, orang-orang baik mendatangi seorang penyumbang, seorang pemberi yang dermawan. Ini juga adalah buah dari memberi yang terlihat secara langsung. Kemudian, seorang penyumbang, seorang pemberi yang dermawan, memperoleh reputasi baik. Ini juga adalah buah dari memberi yang terlihat secara langsung. Kemudian, kumpulan apapun yang didatangi oleh seorang penyumbang, seorang pemberi yang dermawan, apakah para khatija, brahmana, perumah tangga, atau petapa, ia mendatanginya dengan percaya diri dan tenang. Ini juga adalah buah dari memberi yang terlihat secara langsung. Kemudian, dengan hancurnya jasmani setelah kematian, seorang penyumbang, seorang pemberi yang dermawan, terlahir kembali di alam tujuan yang baik, di alam surga. Ini adalah buah dari memberi yang berhubungan dengan kehidupan-kehidupan di masa depan. Ketika hal ini dikatakan, Jenderal Siha berkata kepada Sang Bhagawa, "Bhante, aku tidak mempercayai Sang Bhagawa karena keyakinan sehubungan dengan 4 buah dari memberi yang terlihat secara langsung ini.
Aku mengetahuinya juga, karena aku adalah seorang penyumbang, seorang pemberi yang dermawan, dan disukai dan disenangi banyak orang. Aku adalah seorang penyumbang, seorang pemberi yang dermawan, dan banyak orang baik mendatangiku. Aku adalah seorang penyumbang, seorang pemberi yang dermawan, dan aku memperoleh reputasi baik sebagai seorang penyumbang, sponsor, dan penyokong sangga. Aku adalah seorang penyumbang, seorang pemberi yang dermawan, dan kumpulan apapun yang kudatangi, apakah karya, brahmana, perumah tangga, atau petapa, aku mendatanginya dengan percaya diri dan tenang. Aku tidak mempercayai Sang Bhagawa karena keyakinan sehubungan dengan 4 buah dari memberi yang terlihat secara langsung ini. Aku mengetahuinya juga. Tetapi ketika Sang Bhagawa memberitahukan kepadaku, Siha, dengan hancurnya jasmani setelah kematian, seorang penyumbang, seorang pemberi yang dermawan, terlahir kembali di alam tujuan yang baik, di alam surga. Aku tidak mengetahui hal ini, dan di sini aku menuruti Sang Bhagawa karena keyakinan. Demikianlah, Siha, demikianlah. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, seorang penyumbang, seorang pemberi yang dermawan, terlahir kembali di alam tujuan yang baik, di alam surga. Dengan memberi, ia menjadi disukai dan banyak orang mendatanginya. Ia memperoleh reputasi baik dan kemasyurannya meningkat. Orang yang dermawan tenang dan dengan percaya diri memasuki kumpulan orang-orang. Oleh karena itu, untuk mencari kebahagiaan, orang-orang bijaksana memberikan pemberian, dan setelah menyingkirkan noda kekikiran, ketika mereka menempati 3 surga, untuk waktu yang lama mereka bergembira di tengah-tengah para dewa. Setelah mengambil kesempatan melakukan perbuatan-perbuatan bermanfaat, meninggal dunia dari sini dengan bercahaya, mereka berkeliling di Nandana. Mereka bergembira, berbahagia, dan bersenang-senang, dilengkapi dengan kelima objek kenikmatan indria. Setelah memenuhi kata-kata yang stabil yang tidak melekat, para siswa yang sempurna menempuh jalan bergembira di alam surga. Para bikhu, ada 5 manfaat memberi ini. Apakah 5 ini? Seseorang disukai dan disenangi oleh banyak orang. Orang-orang baik mendatanginya. Ia memperoleh reputasi baik. Ia tidak kurang dalam tugas-tugas umat awam. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia terlahir kembali di alam tujuan yang baik, di alam surga. Ini adalah kelima manfaat memberi itu. Dengan memberi, seseorang menjadi disayangi. Ia mengikuti tugas kebaikan. Para bikhu yang baik dan terkendali selalu mendatanginya. Mereka mengajarkan dhamma kepadanya yang menghalau segala penderitaan. Yang setelah memahaminya, seseorang yang tanpa noda di sini mencapai nibbana. Para bikhu, ada 5 pemberian yang tepat pada waktunya ini. Apakah 5 ini? Seseorang memberikan pemberian kepada seorang tamu.
Seseorang memberikan pemberian kepada seseorang yang melakukan perjalanan. Seseorang yang memberikan pemberian kepada pasien. Seseorang memberikan pemberian pada masa bencana kelaparan. Seseorang mempersembahkan panen dan buah pertama kepada para mulia. Ini adalah kelima pemberian yang tepat pada waktunya itu. Pada waktu yang tepat, mereka yang bijaksana, orang-orang yang dermawan dan murah hati, memberikan pemberian yang tepat waktu kepada para mulia, yang stabil dan lurus, yang diberikan dengan pikiran yang jernih. Persembahannya adalah sangat luas. Mereka yang bergembira dalam perbuatan-perbuatan demikian atau yang memberikan pelayanan tidak melewatkan persembahan. Mereka juga mendapat imbalan jasa. Oleh karena itu, dengan pikiran tidak mundur, seseorang harus memberikan pemberian yang menghasilkan buah besar. Jasa adalah penyokong makhluk-makhluk hidup ketika mereka muncul di alam lain. Para bikhu, seseorang penyumbang yang memberikan makanan, memberikan 5 hal kepada penerimanya. Apakah 5 ini? Ia memberikan kehidupan, kecantikan, kebahagiaan, kekuatan, dan kearifan. Setelah memberikan kehidupan, seseorang memperoleh kehidupan, apakah surgawi ataupun manusiawi. Setelah memberikan kecantikan, seseorang memperoleh kecantikan, apakah surgawi atau manusiawi. Setelah memberikan kebahagiaan, seseorang memperoleh kebahagiaan, apakah surgawi atau manusiawi. Setelah memberikan kekuatan, seseorang memperoleh kekuatan, apakah surgawi atau manusiawi. Setelah memberikan kearifan, seseorang memperoleh kearifan, apakah surgawi atau manusiawi. Seorang penyumbang yang memberikan makanan, memberikan kelima hal ini kepada penerimanya. Seorang bijaksana adalah seorang pemberi kehidupan, kekuatan, kecantikan, dan kearifan. Seorang yang cerdas adalah seorang penyumbang kebahagiaan dan sebagai balasannya, ia memperoleh kebahagiaan. Setelah memberi kehidupan, kekuatan, kecantikan, kebahagiaan, dan kearifan, seseorang berumur panjang dan termasyur dimanapun ia terlahir kembali. Sumber Khotbah Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya.